Ini adalah kisah yang menggemparkan di negara Australia. Kisah Katolik ini membuat pemerintah Australia telah menjadikan tanggal 1 Februari setiap tahun, yaitu hari kematian anak-anak yang menjadi inti dari kisah ini sebagai hari pengampunan nasional. Dan bukan hanya itu saja, ada kabar lanjutan, yaitu kabar yang tidak terduga terjadi ketika Davidson memutuskan untuk menjadi Katolik saat berada di penjara. Davidson adalah seorang yang mabuk dan menabrak 4 anak yang meninggal di tempat, tapi dia diampuni oleh orang tua dari anak-anak ini, yaitu Dani dan Laila Abdullah. Davidson yang menabrak sehingga 4 anak ini meninggal katakan, "Saya pikir seluruh dunia akan membenci saya, dan memang demikian adanya. Namun melalui pengampunan Dani dan Laila Abdullah, saya merasa Tuhan mengampuni saya." Kisah ini terjadi di suatu hari di mana 7 anak keluar untuk membeli es krim. 4 diantaranya adalah anak dari Dani dan Laila Abdullah, warga Australia keturunan Libanon, dan 3 anak lainnya adalah saudara mereka. Tiba-tiba seorang pengemudi mabuk menabrak anak-anak tersebut dengan kecepatan 150 km per jam di lingkungan yang sepi. Dani menggambarkan kedatangannya di tempat itu seperti tiba di zona perang, di mana terdapat 4 anak tewas. Mayat tergeletak di sana tidak bisa dibedakan. 3 anaknya, Anthony, Angelina, dan Sienna, dan sepupu mereka, Veronica. 3 anak lain yang dekat dengan mereka, Charbel, Casas, menderita luka serius dan koma selama beberapa bulan. Melihat ketiga anaknya jadi korban, Dani berkata dalam hati kepada Tuhan, "Masalah ini lebih besar dari kemampuanku. Aku serahkan apa yang terjadi padamu, Tuhan." Begitu juga dengan istrinya Laila datang ke tempat kejadian, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan meminta orang-orang untuk ikut berdoa bersamanya. Karena dia percaya kalau Tuhan dapat melakukan sesuatu menghadapi peristiwa ini. Laila kembali ke lokasi kecelakaan beberapa hari kemudian, dan dia menemukan tempat itu dipenuhi bunga. Di sana dia berdoa Bapa Kami dan Salam Maria, dan doa Fatimah 7 kali, 1 kali untuk setiap anak. Dia merasakan beban yang sangat berat, seolah dia sedang menjalani tahapan jalan salib, dan yang dia lihat hanyalah Yesus di kayu salib. Ketika para jurnalis mendekatinya, dia berkata, "Saya tidak membenci pengemudinya. Saya pikir dalam hati saya memaafkannya. Hati saya ingin persidangannya adil." Laila katakan kalau dia pikir dia akan memaafkannya, dan menambahkan bahwa dia percaya Roh Kudus telah menggerakkan bibirnya untuk katakan pengampunan saat hari itu. Sedangkan suaminya Dani Abdullah katakan kalau rasa sakitnya sangat hebat dan dia telah menanggungnya sejak hari kecelakaan itu terjadi, dan dia memilih untuk tidak melarikan diri ke alkohol dan obat-obatan. Menurutnya pilihan yang diambilnya akan menentukan siapa mereka nantinya sebagai sebuah keluarga Katolik selama sisa hidup mereka. Apakah mereka akan terjebak dalam lembah kesakitan dan duka dengan kebencian pada sopir mabuk tersebut seumur hidup, ataukah mereka akan muncul ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang penuh pengampunan, tempat di mana Yesus yang tersalib senantiasa mengampuni. Dani akhirnya memutuskan untuk memaafkan diri sendiri karena dia yang menyuruh anak-anaknya berjalan-jalan. Dan Dani berkata, "Saya telah mendengar kisah sengsara Kristus berkali-kali selama hidup saya, namun sekarang saya memahami makna yang lebih mendalam dari kisah sengsara Yesus itu. Saya tidak melayani Tuhan yang menguji saya, sebaliknya aku melayani Allah yang telah banyak menderita sebelum aku. Dalam pengampunan, orang yang memaafkan menerima lebih banyak daripada orang yang diampuni." Catholic Credo Channel. Laila Abdullah, ibu dari anak-anak yang terbunuh, kemudian berkata, "Pesan dari Tuhan kepada kita semua yang merupakan inti dari agama Katolik, kata-kata terakhir Kristus di kayu salib. Intinya adalah pengampunan. Ada kekuatan dalam pengampunan, ada kebebasan dalam pengampunan. Pengampunan adalah tanda ketangguhan, bukan kelemahan. Pengampunan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri dan kepada orang lain." Kemudian sepasang suami istri ini sepakat berkata, "Saya tidak perlu menunggu pengemudi meminta maaf agar saya bisa memaafkannya." Dan ini menjadi kabar yang menggemparkan dunia. Ketika dunia sudah melupakan pesan kasih Kristus yang meminta kita untuk saling mengasihi dan saling mengampuni,
Keluarga Abdullah sebagai putra gereja Katolik tampil ke depan mimbar dunia beritakan pengampunan yang dilakukan bukan dengan khotbah dan kata-kata belaka, tapi dengan tindakan yang benar-benar dilakukan. Bukan sesuatu yang gampang melakukan kasih, tapi memang untuk mengasihi dibutuhkan pengorbanan. Sekalipun sakit rasanya, tapi itu adalah ajaran Tuhan dan itu harus dilakukan. Dan mata dunia tertuju pada pasangan Katolik Dani dan Laila Abdullah. Pesan Kristus bergema lewat pengampunan keluarga Libanon ini. Pengampunan yang selalu dikesampingkan. Pengampunan yang ditelan oleh caci maki, hujatan, dendam, hinaan, pukulan, bahkan balas dendam hingga menghilangkan nyawa. Sekarang muncul lagi menggetarkan hati banyak orang untuk mau mengikuti teladan mereka, untuk mau mengikuti Yesus di jalan salib hingga mau tergantung di kayu salib hanya karena kasih, hanya karena mau mengampuni. Laila berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa kami akan berada di Vatikan pada hari raya putra saya Anthony untuk berbicara tentang pengampunan di hadapan dunia. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 untuknya. Catholic Credo Channel. Dani dan Laila Abdullah menyampaikan kesaksian tentang kehidupan keluarga mereka di hadapan keluarga-keluarga dari seluruh dunia di Vatikan, di Aula Santo Paulus ke-6 dan dalam pertemuan keluarga sedunia ke-10 yang diadakan di Roma antara tanggal 22 hingga tanggal 26 Juni tahun 2022 yang dihadiri sekitar 2.000 keluarga dari seluruh dunia. Di hadapan ribuan keluarga ini, di tengah tepuk tangan dan air mata, Laila berkata, jika ingin memaafkan sesuatu yang besar, mulailah dengan memaafkan diri sendiri dan keluarga. Saya mencari belas kasihan, cinta dan pengampunan Tuhan dalam sakramen pengakuan dosa, dan saya tidak berbicara dari kesempurnaan saya. Saya tidak sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Pengampunan membawa kesembuhan dan kedamaian bagi mereka. Memang hati Laila hancur, tapi dia merasa damai karena dia tahu anak-anaknya ada di surga. Dia berkata, masing-masing dari kita mempunyai salib yang harus dipikul. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang akan terjadi, namun kita dapat memilih untuk menanggapi yang terbaik. Kemudian suaminya Dani menambahkan kalau dirinya dan Laila sudah banyak mendengar cerita orang-orang yang menerima pengampunan setelah mendengar cerita mereka. Dani katakan, sekarang aku melihatmu Tuhan Yesus, engkau mengajari kami untuk mengasihi musuh kami dan berdoa bagi para penganiaya kami, dan hanya dengan cara itulah kami akan menjadi anak-anak Bapa di surga. Tolong Tuhan, bantulah Laila dan saya serta kami semua di sini untuk melanjutkan jalan pengampunan. Laila dan Dani Abdullah mengejutkan masyarakat Australia saat memaafkan pembunuh anak-anak mereka. Dampak dari yang mereka lakukan tidak mereka duga. Semua orang bahkan yang tidak mengenal Kristus hatinya bergetar ketika melihat tindakan pengampunan yang mereka lakukan. Wajah Kristus yang disalib tersamar hadir lewat tindakan mereka. Pemerintah Australia sampai jadikan 1 Februari hari bersejarah itu sebagai hari pengampunan nasional, menjadi hari yang mengundang untuk semua rakyat Australia untuk melepas pengampunan kepada siapa saja yang melukai mereka. Davidson, pelaku yang mendapat pengampunan, menemukan Kristus yang hidup lewat pengampunan mereka. Dia yang bukan Katolik mau pelajari agama yang dianut keluarga yang mengampuninya. Dia jadi penasaran, ingin mengetahui ada apa dalam Katolik, apa yang diajarkan agama ini sehingga mereka mau lakukan tindakan kasih itu. Davidson akhirnya ingin mengikuti iman mereka, yaitu masuk Katolik. Saat ini Davidson berdoa rosario 3 kali sehari, menindaklanjuti studi Alkitab, dan berpartisipasi dalam misa kudus di setiap kesempatan. Menanggapi pertobatan sopir tersebut, Dani Abdullah berkata, dengan perantaraan anak-anak kami di surga dan perantaraan Kristus, sopir pelaku tersebut memiliki kesempatan untuk diselamatkan, dan ini adalah pesan yang indah. Meskipun kami menderita, saya percaya kalau Tuhan berjanji bahwa anak-anak kami tidak mati sia-sia. Pesan ini cukup membuat kami merasa bahwa anak-anak kami sedang bekerja keras di surga dengan doa-doa mereka. Apakah ada dendam yang masih engkau simpan? Seberapa sakitkah yang kau rasakan? Apakah lebih sakit dari 3 anak kandung yang menghilang dalam sekejap? Maukah engkau bebas dari sakit yang menyiksamu? Lepaskan pengampunan. Itu yang terbaik untukmu dan untuk orang yang butuh pengampunanmu. Biarkan Kristus yang menang di hatimu. Jangan menyimpan dendam dan amarah.
Jadilah pengikut Kristus yang memiliki hati yang mau selalu mengampuni,